Pria ini namanya Juha. Dulunya dia adalah atlet MMA, pemegang gelar juara se-Asia. Tapi gara-gara berantem sama wasit, karirnya jadi hancur. Sekarang hidupnya luntang-lantung. Di umur yang sudah 40 tahun ini, dia nggak punya kerjaan tetap, nggak punya tempat tinggal, dan jomblo. Dia juga hidup sebatang kara tanpa keluarga. Sang ibu meninggalkannya waktu masih kecil, sementara ayahnya sedang dipenjara. Ibu tua ini namanya Insuk. Semenjak sang suami meninggal, Insuk jadi single parent dan harus membesarkan anaknya yang bernama Jinte seorang diri. Meski menderita autisme, tapi bisa dibilang Jinte anak jenius jago piano. Padahal dia nggak pernah belajar main piano sama sekali. Nggak tahu cara baca not atau kunci-kunci lagu, tapi sekali denger musik dia langsung hafal, bahkan bisa langsung mainin pianonya. Di sisi lain, di sanggar pelatihan tinju, terlihat Juha baru aja selesai latihan dan bikin lawannya babak belur. Di kantor, atasan marah-marah. Padahal cuma latihan doang, kenapa Juha sampai ngehajar anak tadi berlebihan? Asal Juha tahu anak itu minggu depan mau ada turnamen penting. Kalau cedera parah gini, pasti dia batal ikut. Karena kesalahannya cukup fatal, atasan pun memecat Juha. Sepulang dari sanggar, Juha mampir dan menghabiskan waktu di toko komik sampai ketiduran. Malamnya di rumah, setiap kali Insuk pergi kerja, Jinte selalu main bareng anak cewek tetangga bernama Sujung. Karena dari kecil sama-sama sudah terbiasa ditinggal orang tua, saking seringnya main bareng, tuh bocah berdua jadi akrab banget. Bahkan Sujung sampai maksa, pokoknya kalau udah gede nanti, Jinte harus nikahin dia. Jinte yang autis pun cuma jawab iya-iya doang. Tengah malam saat hujan deras, Juha mengajak temannya makan di suatu kedai. Kebetulan kedai itu adalah tempat Insuk kerja. Ketika Juha dan Insuk saling bertatapan, tiba-tiba mereka berdua terdiam mematung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Juha langsung pergi dari sana. Insuk lalu mencoba menahan sambil memastikan apa pria di hadapannya itu benar-benar Juha. Anak kandung dari suami pertamanya yang dulu pernah dia tinggalkan waktu masih kecil. Saat kedai tutup, mereka duduk berdua. Dengan wajah bersalah, Insuk bertanya, bagaimana kabar Juha? Apa Juha sehat? Apa Juha makannya teratur? Serta pertanyaan-pertanyaan lain. Insuk sangat khawatir, sekaligus senang karena sudah puluhan tahun tak bertemu. Namun Juha tak menjawab satupun pertanyaan. Dia hanya terdiam kecewa sampai tak mau menatap wajah sang ibu. Setelah mereka berpisah, di jalan Juha mabuk parah. Esok pagi, Insuk terus-menerus kepikiran. Saat Jinte masuk dan berbaring menemaninya, ibu menceritakan soal Juha. Mendengar itu, Jinte senang, ternyata selama ini dia punya kakak. Malamnya di rumah sakit, waktu baru sadar, Juha bingung kenapa dia ada di ruangan pasien VIP. Melihat pasien kritis tiba-tiba langsung sehat, padahal lehernya patah dan badannya babak belur, suster pun kabur ketakutan. Besok paginya, Juha seger buger kayak nggak pernah ketabrak mobil. Pagi itu dia diundang datang ke rumah wanita kaya raya bernama Gayul. Gayul lah yang kemarin menabraknya. Saat sedang makan, bukannya minta maaf, ibu Gayul malah menuduh Juha sengaja menabrakkan diri demi bisa dapat uang. Mendengar ucapan ibu Gayul, Juha tersinggung lalu pergi tanpa meminta uang sepeser pun. Malam hari, Insuk menemui Juha yang sedang kerja serabutan membagikan brosur.
Saat sedang duduk berdua, lagi-lagi Insuk bertanya seperti kemarin. Apa Juha sehat? Apa makan teratur? Apa tidurnya nyenyak? Jika belum punya tempat tinggal, ibu akan sangat senang kalau Juha mau tinggal bareng di rumahnya. Awalnya Juha menolak, tapi karena tak tega melihat wajah sedih ibu, akhirnya dia mau. Ketika sampai rumah, Insuk memperkenalkan Juha ke adik tirinya, yaitu Jinte. Namun ekspresi Juha cuek seperti tak mau mengakui Jinte adik. Setelah berkenalan, Insuk menyuruh Juha tidur di kamar Jinte, sementara Jinte akan tidur bersama Insuk. Tengah malam, waktu lagi tidur, Juha kaget kenapa tiba-tiba Jinte ada di sampingnya. Karena Jinte ngigo berisik banget, Juha pun nabok tuh bocah sampai pingsan. Besok paginya pas lagi nongkrong di taman, teman Juha nawarin kerja sampingan jadi lawan latihan tanding seorang atlet MMA dengan bayaran 200.000 won. Tapi karena Juha udah lama nggak latihan, sedangkan lawannya atlet MMA profesional, resikonya Juha pasti bakalan babak belur. Meski sudah diperingatkan, demi uang 200.000 won, Juha tetap nekat ngambil kerjaan itu. 컴비네이션. 살아있네. 어때? 아 좋다. 없나? 왜 이러냐 이게? 형 참. 오케이 파이트! 정신 차리라고. Sepulang ke rumah, waktu ngeliat Juha, Jinte buru-buru make pelindung kepala karena takut ditabok lagi. Selesai mandi, Juha iseng ikutan main PS bareng Jinte dan Sujung. Gara-gara kalah terus, Juha kesel lalu pergi. Saat Juha sedang kerja membagikan brosur, asisten Gayul datang menjemput. Di restoran, Gayul menjelaskan dia masih merasa bersalah akibat kecelakaan kemarin. Gayul cerita sebenarnya malam itu dia sedang sangat frustasi. Dia ngebut sekencang-kencangnya ingin mengakhiri hidup, tapi malah nggak sengaja nabrak Juha. Sambil menunjukkan kaki palsunya, Gayul bilang dulu dia adalah korban tabrak lari orang tak bertanggung jawab hingga kakinya harus diamputasi dan karirnya hancur. Gayul hanya tak ingin lari dari tanggung jawab seperti orang itu. Jadi sebagai permintaan maaf, dia menawarkan uang sebesar 2 juta won. Melihat ketulusan Gayul, Juha pun menerima. Di rumah, Juha teringat dengan idolanya, yaitu legenda petinju bernama Muhammad Ali. Juha lalu menempelkan kertas di lemari, bertuliskan kalimat motivasi dari Muhammad Ali sebagai penyemangat. Dia yakin suatu saat nanti dia pasti akan bisa kembali menjadi atlet MMA profesional dan meraih gelar juara seperti dulu. Malamnya, waktu baru pulang nongkrong, Juha melihat ibu sedang menunggunya di depan pintu sampai ketiduran. Karena sudah tak tahan lagi, Juha yang muak pun menyuruh Insuk berhenti berlebihan. Kalau mau perhatian harusnya dari dulu saat dia masih kecil. Sebesar apapun perhatian Insuk sekarang, jangan harap dia mau memaafkan dosanya di masa lalu. Toh dia tinggal di sini cuma sementara aja. Bila sudah punya uang, dia akan segera pindah. Mendengar itu, Insuk sedih. Dalam kamar, Juha merasa bersalah. Kenapa dia menyakiti hati ibunya? Esok pagi, karena ibu harus kerja, Juhalah yang mengantar Jinte ke panti sosial. Jadi setiap minggu, Jinte selalu berkunjung ke panti sosial untuk rehabilitasi. Pas baru naik bis, mendadak Jinte kebelet berak. Setelah turun, Jinte yang udah nggak tahan lagi langsung buka celana terus boker di taman. Dengan panik, Juha berusaha menutupi. Sayangnya ada petugas lewat. Mereka berdua pun kepergok dan dibawa ke kantor polisi. Malamnya ketika mereka pulang, Insuk terlihat khawatir menunggu di luar rumah. Waktu tahu mereka berdua habis dari kantor polisi, Insuk kaget dan memarahi Juha. Harusnya seorang kakak bisa jagain adiknya. Melihat ibu yang selama ini dia rindukan terlalu sayang ke Jinte sampai marah-marah tanpa mau mendengar penjelasannya terlebih dahulu, hati Juha terasa sangat sakit. Ia pun pergi dan meluapkan seluruh kesedihannya dengan menantang atlet MMA kemarin tanding ulang.
Di rumah saat sedang menunggu Juha pulang, Insuk merenungi semua kesalahannya di masa lalu. Dulu hampir setiap hari dia dipukuli mantan suaminya. Hingga suatu malam karena sudah tak kuat, sambil menangis Insuk kabur dari rumah, meninggalkan Juha kecil sendirian. Di jalan Insuk sangat depresi sampai ingin lompat dari jembatan. Beruntung ada seorang pria menahannya. Pria itulah yang menyelamatkan hidup Insuk dan akhirnya menjadi suami barunya atau ayah dari Jinte. Tengah malam ketika pulang, Juha terlihat lega setelah melampiaskan perasaannya. Saat bertemu Jinte, Juha minta maaf waktu itu pernah memukulnya. Buka aja topengnya, mulai sekarang dia janji nggak bakal mukul Jinte lagi. Karena belum ngantuk, mereka berdua lalu main PS bareng semalaman sampai ketiduran. Pagi hari saat baru pulang kerja shift malam, waktu melihat Juha dan Jinte tidur di depan TV, Insuk lega kedua putranya itu akur. Malam hari sebelum berangkat kerja, Insuk meminta Juha menemani Jinte ikut kompetisi piano tingkat nasional yang akan diadakan 3 minggu lagi. Insuk cerita selama 1 bulan ke depan dia harus pergi keluar kota karena pemilik kedai tempatnya bekerja baru aja membuka cabang di kota Busan dan Insuk ditugaskan menjaga cabang di sana sementara waktu. Insuk juga memberikan uang untuk biaya hidup sebulan ini selama dia tak ada di rumah. Tanpa banyak bertanya, Juha pun menerima. Selesai ngobrol, Insuk bingung kenapa Jinte dan Sujung pulangnya lama banget padahal mereka cuma ke warung. Pas Juha nyusul, di taman dia ngeliat Jinte sama Sujung lagi dibully bocah-bocah berandalan. Waktu Juha datang, dengan santainya dia nantang para bocah itu taruhan. Selama 3 menit, siapapun yang bisa mukul dia sekali aja bakalan dia kasih duit 10.000 won. Tapi kalau gagal, merekalah yang harus ngasih Juha 10.000 won. 봐가지고 뭐하고 있으시? 3분 11초. 자, 여러분들. 카운터판. 12초. Sepulang dari taman, di jalan mereka bertemu ibunya si Sujung. Setelah saling menyapa, ibu Sujung lanjut berangkat kerja. Keesokan paginya, agar Jinte nggak dibully terus, Juha mencoba mengajari cara nonjok orang yang baik dan benar. Karena gerakan Jinte sulit diprediksi, dia berhasil nonjok muka Juha sampai mimisan. Latihan pun selesai. Malamnya, Jinte, Juha, dan Insuk makan bareng di luar. Insuk bilang mereka bertiga jarang ngumpul, jadi sesekali dia pengen nyobain makan di restoran mewah. Ketika melihat pengunjung lain sedang merayakan ulang tahun sambil difoto, Insuk iri. Dia baru ingat ternyata seumur hidupnya dia tak pernah foto keluarga sama sekali. Mumpung lagi kumpul bertiga, kenapa nggak minta pelayan fotoin mereka juga? Nanti tinggal bilang ke pelayan kalau hari ini Juha ulang tahun biar difotoin. Awalnya Juha menolak, malu foto-foto kayak bocil. Nggak mungkin mantan juara petarung MMA kayak dia foto begituan. Nggak mungkin. Sekeras apapun Juha, saat melihat wajah sedih sang ibu, hatinya pasti luluh. Tengah malam di rumah, ketika Jinte tidur, Insuk dan Juha mengobrol berdua. Karena putranya sekarang sudah besar, Insuk pun menuangkan anggur merah, lalu menyetel musik yang dulu sering dia putar waktu Juha masih kecil. Insuk terlihat sedang bahagia. Meski tadi cuma sekedar makan malam di restoran dan foto bareng, namun bagi Insuk sangat berarti. Malam ini seakan seperti malam terindah dalam hidupnya. Saking senengnya, Insuk sampai nyuruh Juha nemenin dia joget. Lagi-lagi walaupun kelihatan dingin, tapi demi membuat sang ibu bahagia, Juha tetap maksain joget. Pagi harinya, Insuk berangkat ke kota Busan. 엄마 봐라.
Setelah ibu pergi, Juha bertanya, biasanya di rumah kalau ibu lagi nggak ada, Jinte ngapain aja? Dengan polos, Jinte menjawab, seharian dia cuma makan tidur, main game sama main piano. Mendengar itu, Juha menasehati, anak cowok harus bisa olahraga dan mencari uang sendiri. Juha lalu mengajak Jinte membantunya bekerja. 야! 야! 네. 넌 여기서만 나눠줘. 알았어? 빨리빨리 없어질수록 좋은 거 알았어? 운동이라 생각하고 빨리 나눠주면 좋아. Di tengah kerjaan, baru juga ditinggal sebentar. Waktu diperiksa, Juha bingung kenapa Jinte hilang. Dengan panik, dia buru-buru mencari. Di sisi lain, terlihat Jinte sedang asik menyaksikan permainan piano anak kecil di taman. Setelah si bocil selesai main, Jinte pun mencoba memainkan pianonya juga. Saat ketemu, ketika mendengar dan melihat permainan piano Jinte, Juha begitu kagum sampai terdiam mematung. Ini pertama kalinya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri adik tiri autisnya itu memainkan piano. Saking kagumnya, orang-orang bahkan sampai memberikan uang receh untuk Jinte. Karena dapat banyak uang, Juha pun mengajak Jinte makan enak dan menyuruh memesan makanan apapun yang dia mau. Waktu Jinte ke kasir, Juha iseng memeriksa HP-nya. Pas dilihat, dia kaget. Dari tadi Jinte lagi nonton video pertunjukan piano Gayul. Ternyata Gayul adalah pianis paling terkenal di Korea Selatan. Besoknya, Juha mengajak Jinte pergi menemui Gayul. Di depan rumah, walaupun asisten Gayul udah ngelarang, tapi Juha tetap nyelonong masuk. Waktu bertemu, Juha meminta bantuan Gayul untuk menilai apakah permainan piano Jinte sudah bagus dan layak jadi juara di kompetisi besok. Bila masih ada yang harus diperbaiki, tolong ajari. Mungkin kedatangannya agak dadakan, tapi dia hanya ingin Jinte jadi juara agar ibu bisa bahagia saat pulang nanti. Mendengar permintaan itu, dengan senang hati, Gayul menolak. Karena dia telah lama pensiun dari dunia musik. Gayul lalu meninggalkan mereka. Waktu mau pulang, Jinte melihat ada piano. Saat mendengar suara permainan piano Jinte, seketika langkah Gayul terhenti. Perlahan-lahan ia berjalan mendekat, kemudian ikut memainkan pianonya. Keesokan harinya, kompetisi pun dimulai. Di sana tak hanya Juha dan Sujung aja, tapi Gayul dan asistennya juga hadir. Semenjak kemarin bermain bersama Jinte, Gayul seakan seperti tertarik dengan dunia musik lagi. Setelah peserta demi peserta menunjukkan kehebatan mereka, akhirnya tibalah giliran Jinte. Seperti biasa, setiap kali mau main piano, Jinte selalu bawa HP sambil nonton streaming game kesukaannya.
Selesai bermain, kini hanya tinggal menunggu para juri yang sedang berdiskusi untuk menentukan juaranya. Selama menunggu, Juha menelpon ibu dan memberi kabar. Di telepon, ibu terdengar senang Juha bisa menjaga Jin-tae dengan baik. Tak lama kemudian, semua peserta berkumpul mendengarkan keputusan juri. Juha, Sujung, Gayul, dan asistennya terlihat yakin Jin-tae pasti akan terpilih jadi juara karena permainan pianonya tadi sempurna. Namun waktu juri mengumumkan juara 4, ternyata bukan nama Jin-tae yang disebut. Juara 3 bukan, juara 2 bukan, juara 1 juga bukan. Gayul pun kecewa. Malam hari di rumah, Gayul perlahan-lahan mencoba memainkan pianonya lagi. Besoknya pas Sujung lagi nemenin sarapan, Jin-tae terus-terusan nyebut nama idolanya, yaitu si cantik Gayul. Mendengar itu, Sujung cemburu dan nanya apa Jin-tae selingkuh. Tanpa rasa bersalah sama sekali, Jin-tae jawab iya. Sujung pun ngambek. Sore harinya, Juha kembali mengajak Jin-tae bantu nyebarin brosur. Ketika sedang istirahat sambil makan es krim bareng, Jin-tae sedih saat memandangi ibu dan anak di seberang jalan. Melihat ekspresi sedih Jin-tae, Juha berusaha menghibur. Dia juga kangen, tapi nggak usah khawatir. Minggu depan katanya ibu bakalan pulang. Waktu Jin-tae lanjut kerja bagiin brosur, Juha mampir ke toko baju. Dia ingat baju Jin-tae udah pada jelek, jadi dia beliin baju baru. Saat kembali, lagi-lagi Jin-tae hilang. Awalnya Juha masih tenang, tapi waktu tahu kalau Jin-tae tak ada di taman tempatnya biasa main piano, barulah Juha panik. Meski sudah dicari kemana-mana, masih belum ketemu. Teleponnya juga tak diangkat. Di rumah, ketika melihat pintu terbuka, Juha lega. Namun di dalam ternyata bukan Jin-tae, tapi ibu. Sambil merapihkan topi, ibu bilang dia hanya pulang sebentar untuk mengambil berkas penting, lalu harus kembali kerja ke kota Busan lagi. Saat tahu Jin-tae hilang, ibu panik dan memarahi Juha. Mereka kemudian berpencar mencari berdua. Beruntung maghrib-maghrib Juha menemukan Jin-tae di suatu toko kaset sedang asik mendengarkan musik. Juha pun marah besar. Waktu mau mukul, dari belakang ibu datang melerai lalu balik memarahi Juha. Apa yang Juha lakukan? Harusnya seorang kakak itu menjaga dan menyayangi adiknya. Ketika ibu sedang menangis marah-marah, Juha kaget melihat kondisi rambut sang ibu. Ternyata dari tadi, atau mungkin selama ini, ibu memakai rambut palsu. Setelah Jin-tae pulang dan ibu berangkat kerja keluar kota, Juha pergi ke kedai lalu bertanya, apa benar ibu ditugaskan untuk kerja di cabang kota Busan? Mendengar pertanyaan itu, si pemilik kedai bingung. Dia tak pernah buka cabang di sana. Firasat Juha pun semakin kuat. Ia kemudian pergi menemui ibu Sujung di tempat kerjanya, lalu memaksanya jujur. Lebih baik beritahu di mana keberadaan ibu sekarang, atau dia akan mengamuk dan menghancurkan tempat ini. Awalnya ibu Sujung tak berani bicara, tapi karena terus dipaksa, akhirnya dia menceritakan semua tentang penyakit kanker sang ibu.
Setelah mengetahui kebenarannya, Juha memilih pergi dari rumah. Ia kecewa, puluhan tahun lamanya dia memendam rindu. Padahal baru aja bahagia bisa bertemu ibu. Namun sekarang ibu justru ingin meninggalkannya lagi. Juha kemudian menemui ayah di penjara lalu memberitahu kalau besok dia mau pergi ke luar negeri. Temannya menawari kerjaan jadi asisten pelatih bela diri di Kanada. Tujuannya menemui ayah hanya untuk mengatakan satu hal. Jangan pernah keluar dan membusuklah di penjara. Selama dia di luar negeri nanti, bila ayah sampai berani menyakiti ibu lagi, maka dia bersumpah akan menghajar ayah, sama seperti saat dulu ayah memukulinya dan ibu setiap hari. Di sisi lain, di rumah, ketika Jinte sedang sendirian sambil memandangi piano, mendadak Gayul bersama asistennya masuk. Tujuan Gayul ke sana adalah untuk melatihnya secara langsung, karena dia simpati dan tertarik dengan bakat piano anak itu. Malam hari, Ibu Gayul menemui direktur sekolah musik paling bergengsi di Korea. Direktur itu adalah ketua juri di kompetisi kemarin yang tak memilih Jinte jadi juara hanya karena memiliki keterbelakangan mental. Ibu Gayul dengar katanya besok malam sekolah musik ini ingin mengadakan konser orkestra besar. Ia lalu meminta direktur memasukkan nama Jinte jadi pemain piano utama. Awalnya direktur keberatan. Dia takut penampilan anak autis akan membuat nama baik sekolah musiknya tercoreng. Namun Ibu Gayul mengancam jika permintaannya tak dituruti, maka dia akan menjual 51% sahamnya di sekolah musik ini. Alasan Ibu Gayul menyukai Jinte adalah karena berkat dialah putri kesayangannya jadi mau main piano lagi setelah sekian lama pensiun. Mendengar semua itu, direktur pun terpaksa menurut. Sebelum besok berangkat ke Kanada, Juha ke rumah sakit terlebih dahulu dan menyapa ibu untuk terakhir kalinya. Saat Insuk melihat Juha, dia minta maaf selama ini telah menutupi penyakitnya. Sambil menahan air mata, Juha bertanya, kenapa dulu waktu masih kecil ibu tak membawanya ikut kabur? Semenjak ibu menghilang, tak ada yang membelanya saat dia dipukuli ayah setiap hari. Bila ayah sedang mabuk, Juha kecil memilih kabur, sembunyi di toko komik sampai ayah tidur. Mendengar cerita putranya itu, dari lubuk hati terdalam, ibu minta maaf. Sekarang usianya sudah tak lama lagi. Bila waktu bisa diulang, atau seandainya nanti dia terlahir kembali, ibu janji seumur hidupnya dan seluruh kasih sayangnya akan dia berikan hanya untuk Juha. Juha yang tak kuat menahan air mata pun pergi. Sambil berjalan keluar, dia menangis sejadi-jadinya. Esok hari di bandara, ketika sedang menunggu jadwal pesawat, Juha seperti mendengar ada suara wawancara di TV. Pembawa acara mengabarkan di konser megah nanti malam, pianis utamanya berbeda dari konser-konser tahun lalu. Pianis utama di konser kali ini adalah seorang anak jenius penderita autisme bernama Jinte. Saat pembawa acara bertanya, dengan kondisi keterbatasan seperti ini, hal apa yang membuat Jinte tetap semangat meraih mimpi? Jinte pun mengucapkan kalimat motivasi dari legenda Muhammad Ali yang kakaknya tempelkan di kamarnya. Mendengar ucapan Jinte, Juha tertampar. Malam itu, bangku-bangku penonton terlihat penuh. Setelah para anggota orkestra dan dirijen siap, Jinte pun muncul. Melihat kelakuan tuh bocah, seluruh penonton tertawa. Meski sedang konser, seperti biasa, Jinte tetap membawa HP sambil menonton streaming game kesukaannya. Ketika semua siap, konser pun dimulai.
Tengah malam selesai konser, Juha mengajak Jin-tae ke rumah sakit menjenguk ibu yang kondisinya sudah sangat lemah. Ini pertama kalinya Jin-tae tahu tentang penyakit ibu. Juha lalu pergi agar mereka bisa menghabiskan waktu berdua. Berbeda dengan Juha atau orang normal lain yang bisa mengungkapkan kesedihannya, Jin-tae di situ hanya bisa terdiam sambil berbaring di samping ibu. Dengan suara lemah, ibu bertanya, apa Jin-tae senang punya kakak? Jin-tae menjawab iya. Ibu lalu menyuruh, mulai sekarang Jin-tae harus nurut sama kakak. Jangan makan mie terus, jangan tidur di depan TV, dan harus bantu kakak ngurus rumah. Mendengar semua itu, Jin-tae sedih, seakan seperti sudah tahu kalau inilah saat-saat terakhirnya bersama sang ibu. Keesokan harinya, setelah pemakaman selesai, Juha keluar menghirup udara segar. Di luar, Ibu Sujung yang lagi nyebat nawarin Juha rokok. Dengan gaya cool, Juha ngambil sebatang. Pas ngisep tuh bocah batuk. Meski penampilannya mendukung, tapi ternyata dia nggak pernah ngerokok sama sekali. Sambil nahan malu, Juha nyari topik buat ngalihin pembicaraan. Tak lama kemudian, Sujung, Gayul, Ibu Gayul, dan teman Suha keluar, lalu bertanya apa ada yang melihat Jin-tae. Waktu tahu Jin-tae hilang, mereka semua panik, kecuali Juha. Seorang kakak pasti tahu di mana keberadaan adiknya.